Bismillah. Kemudian kita masuk kepada hadis yang ketiga. Dan di hadis yang ketiga ini masih berhubungan dengan sutroh dari sahabat yang lain. Dan banyak faidahnya juga faidah yang lain. An Abdullah bin Abbas qala aqbaltu raqiban ala himarin atanin wa ana yawma idin qad nahaztul ihtilam wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusalli binas bimina. Maknanya dari Ibnu Abbas, suatu hari aku berjalan dengan atan, dan makna atan adalah betinanya dari dangki ataupun himar ataupun keledai. Di Indonesia tidak ada keledai. Subhanallah. Di Yaman banyak, di negeri Arab banyak. Maka kata Abdullah bin Abbas, aku mendatangi rombongan Nabi yang sedang sholat dalam keadaan aku di atas keledai betinakku. Wa ana yauma idzin qad nahaztul ihtilam, maknanya aku mencapai umur balik. Maka bagaimana cara mengetahui balik? Telah kita pelajari di ahkam siyam Ramadan banyak. Pertama, mimpi basah, itu yang paling dihafal. Yang kedua, udah mimpi basah belum kau? Belum, mimpi kering terus. Gak pernah mimpi hujan-hujanan. Yang kedua, umur 15 tahun. Yang ketiga, keluar rambut di kepalanya. Di mana keluar rambut? Di kakinya. Alhasil itulah, keluar rambut sudah jelas, mimpi basah sudah jelas. Kalau tidak keluar rambut dan tidak pula mimpi basah, bagaimana? Dibatasi sampai umur 15. Jadi kesimpulan, laki-laki yang umurnya 15 tahun baru balik, berarti dia tidak keluar rambut dan dia belum mimpi basah. Tapi sudah umur 15 tahun ya sudah dari segi umur. Namun anak-anak era now banyak yang balik umur 12 tahun, 13 tahun, walau alam karena banyak micin ataupun banyak main game, banyak lihat jalan-jalan ke website, akhirnya dia cepat dewasa. SMA kelas 3 biasanya bulug. Kayak saya ingat bulugnya hampir 17. Ya maksudnya karena tidak tahu 15 itu udah lewat. Ada juga yang memang 12, 13 dan itulah dari waktu bulug. Maka di sini disebutkan oleh Ibnu Abbas, wa ana yauma idzin qad nahaztul ihtilam. Pada saat itu aku mendekati waktu bulug. Berarti antara mungkin 13 tahun, 14 tahun, 12 tahun seperti itu. Kalau 15 tahun sudah jelas dia balik. Berarti antara umur 12, 13, 14. Wa Rasulullah SAW yusolli bin nas bimina. Dan Nabi pada saat itu sedang sholat di Mina. Berarti Nabi tidak di Madinah, tetapi mungkin lagi umroh ataupun sedang haji. Ila ghairi jidarin. Dan Nabi sholat tidak kepada jidar. Makna jidar adalah di ruangan, tetapi di lapangan. Berarti Nabi mengambil sutroh tidak kepada jidar seperti di masjid, di ruangan dan sebagainya. Famarartu baina as-saff. Maknanya Ibnu Abbas di sini melewati tidak di antara Nabi dengan sutrohnya, tetapi di belakang Nabi. Di beberapa riwayat dijelaskan di mana di antara sof. Fanazaltu wa arsaltu atan tarta'u. Maka kemudian aku turun dan aku biarkan juga keledaiku melewati sof. Wa dakhaltu fi sof. Maka aku masuk ke sof. Yang dohirnya di belakang Nabi di sof pertama. Paham?
Boleh apa tidak? Boleh. Kenapa? Karena sholat berjamaah. Ini nanti kita jelaskan. Falam yungkir dalika alayya ahadun. Maka tidak ada yang menahanku dan juga komplain kepadaku atau menghardikku atau menahan tangannya kepadaku dan aku melewati di antara shaf. Maka di sini faedah dari hadis ini masih berhubungan dengan permasalahan mengambil sutroh, maka masuk kepada permasalahan tentang bab sutrohnya orang-orang yang dalam keadaan sholat berjamaah, maka sutrohnya adalah imam. Atau kita katakan sutrotul imam, sutrohnya para makmum. Maka di sini Nabi Muhammad SAW sholat berjamaah. Yang menjadi larangan untuk dilewati adalah sutrohnya Nabi dengan Nabi Muhammad SAW itu. Sehingga jika Ibnu Abbas melewati antara Nabi dengan sutroh itu yang haram, tidak boleh. Namun yang diperbolehkan di sini, Bismillah. Ibnu Abbas bahkan dengan keledainya dibiarkan, dituntun untuk bebas. Maka berjalanlah Ibnu Abbas di belakang Nabi zahirnya atau di shaf yang kedua antara pertama dan kedua, maka tidak ada yang mencegah dan melerai dari Nabi Muhammad SAW melerainya ataupun para sahabat melerainya. Di sini poin pendalilan tentang permasalahan hadis yang ketiga. Maka di hadis Ibnu Abbas ini kita mengetahui hukum sutroh. Dari dua hadis yang pertama tadi, seseorang mengambil sutroh dan jika ada orang yang lewat maka tahan dan bahkan dari riwayat falyuqatilhu, itu kapan? Di saat sholat munfaridan. Di saat kalian sholat sendiri sunnah di masjid, kemudian ada yang ingin lewat, atau kebanyakan kasus para masbuker, orang-orang yang masbuk yang ketinggalan 1 rakaah, 2 rakaah. Alhamdulillah murid-murid baru tidak ada yang ketinggalan sholat ya. Yang ketinggalan sholat 1 rakaat 2 pukulan. Kayak si Abdurrahman tadi pagi. Maka di sini para masbuker yang masbuk, dia akan mencari sutroh sendiri. Kemudian orang terburu-buru dan masjid jame', masjidnya yang pinggir jalan yang besar, banyak orang, ratusan orang sholat. Maka keluar hilir mudik dan ada yang masuk. Maka dia harus menjaga sutrohnya. Itu di dalam 2 hadis tadi, Abi Sa'id dan juga hadis Abdullah, Abu Juhaim, itu zahirnya munfarid. Adapun di hadis Ibnu Abbas sekarang faidahnya adalah sholat berjamaah. Maka di saat sholat berjamaah tidak menjadi poin dia lewat di saat di belakang imam. Karena sholat berjamaah faidahnya adalah sutrotul imam, sutrotul makmumin. Sutrohnya imam itulah yang menjadi poin dari sutroh al-makmumin. Dan di Mina di sini disebutkan di saat hajatil wada. Maka Nabi pada saat itu dalam keadaan hajatul wada. Dan Abdullah bin Abbas disebutkan nahastul bulugh, mendekatil bulugh, karena pada saat itu di hajatil wada sebelum meninggal Nabi, dan meninggal Nabi setelah 80 hari dari hajatil wada. Maka inilah yang bisa kita berikan di hadis yang ketiga. Dan kita tutup dengan hadis yang keempat yang dijadikan oleh Al-Maqdisi masih dalam permasalahan sutroh.
Maka di hadis yang keempat kita tutup pelajaran kita dengan hadis yang keempat. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah istri Nabi berkata, kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlayya fi qiblatihi. Maka aku tidur bersama Nabi. Di saat Nabi tidur gilirannya, maka kepalanya bersama Nabi. Namun Nabi selalu bangun malam. Maka di saat Nabi bangun malam, dia sholat. Dan aku tidur di antara Nabi sholat dengan sutrohnya. Berarti tergambar, misalnya Nabi sholat menghadap kipas angin ini. Kemudian Aisyah tidur di sini. Aisyah bagaikan kipas angin tersebut. Paham ya posisinya? Maka di sini, kuntu anam baina yaday Rasulillah SAW wa rijlayya fi qiblatihi. Maka kakiku, kata Aisyah di saat tidur terselonjor, itu mengarah kepada kiblatnya di saat Nabi sujud. Fa idza sajada gomazani faqabattu rijlayya. Maka jika setelah selesai Nabi berdiri dan ruku dan i'tidal kemudian ingin sujud, maka sujudnya Nabi tidak cukup karena ada kaki istrinya yang tercinta. Fagomazani, maka Nabi menyentuh kaki saya agar mengangkat ataupun menekuknya. Faqabattu rijlayya, maka aku menekuk kakiku. Akhirnya Nabi sujud. Fa idza qama basabtuhuma, maka jika Nabi berdiri kembali, aku menyelonjorkan kaki kembali. Wal buyutu yauma idzin laisa fiha masabih, dan pada saat itu kami tidak mempunyai electricity. Jangankan lampu listrik seperti ini, maka alat penerang misbah, maknanya lentera, Nabi pun pada saat itu tidak punya. Maka hadis yang bisa kita petik dari keumuman hadis ini banyak sekali. Di antaranya bagaimana zuhud kehidupan Nabi. Nabi yang di dalam hadis Jabir, utitu bimafatih ad-dunya, aku diberikan kunci-kunci dunia. Jika Nabi ingin kaya raya, jaya raya, dia bagaikan lebih dari kaisar Romawi dan kaisar Furs. Maka dia mampu. Namun Nabi dalam keadaan sederhana. Lihat bagaimana di sini disebutkan, saking sempitnya kamar Nabi, kamar kita alhamdulillah misalnya 3 meter kali 4 meter. Ranjang terbentang 2 kali 3. Ada tempat untuk sholat khusus di kamar itu. Ada bahkan WC di kamar. Maka Nabi untuk tidur dan sholat saja susah. Maka harus Nabi untuk menekan kaki Aisyah agar bisa sujud, di depannya tidak ada kaki Aisyah. Subhanallah. Maka inilah Nabi kita dalam keadaan zuhud kepada dunia. Dan bahkan tidak ada lampu. Sehingga Nabi memegang kaki Aisyah karena tidak ada lampu. Dan Aisyah mengangkatnya dan Nabi salat. Kemudian kata Aisyah, setelah Nabi selesai dari sujudnya, aku pun menyelonjorkannya lagi. Menandakan di sini bahwa sholatnya Nabi itu panjang dan lama. Sholat malam. Jadi ini sesuai dengan hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah. Di saat Aisyah melihat bagaimana sholat Nabi yang panjang dan lama sampai kaki Nabi itu kesemutan dan bengkak, maka dikatakan oleh Aisyah, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Laqad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Hadis muttafaqun alaih dari Aisyah, ya Rasulullah, kenapa kamu melakukan salat yang seberat ini padahal engkau telah diampuni dosanya yang telah lampau dan akan datang? Apa kata Nabi kita? Afala akunu abdan syakura? Wahai Aisyah, tidaklah kamu menginginkan suamimu itu menjadi hamba Allah yang penyukur? Dia mensyukuri nikmat Allah dengan banyak salat. Maka wajib bagi kita untuk mensyukuri
atas apa yang ada pada kita, atas ilmu yang ada pada kita, atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah di masjid ini, menuntut ilmu, menghidupkan sunnah-sunnah, maka wajib untuk disyukuri. Dengan banyak menghidupkan sunnah, banyak beribadah dan sebagainya. Maka dulu Nabi Muhammad SAW sholatnya panjang dan lama sampai Aisyah, jika telah selesai Nabi dari sujudnya, dia menyelonjorkan lagi karena akan panjang dan lama. Dan itulah yang memang terjadi. Poinnya di sini, apa hubungannya dengan permasalahan sutroh? Pertama, bahwa tidaklah yang diinginkan dengan haramnya melewati sutroh, dia ada di depan sutroh. Paham ya? Yang diinginkan tadi di hadis almar, orang yang melewati. Seperti ini sutroh, melewati. Ini yang tidak boleh, sehingga ditahan. Namun Aisyah tidak melewati. Dia memang tidur di depan Nabi sujud. Melewati apa tidak? Tidak. Maka ini faidah dari hadis ini. Bahwa boleh seseorang menjadikan sutroh bahkan. Seperti para masbuker menjadikan orang yang di depannya diam, menjadi sutroh. Boleh. Dan begitu pun di sini Aisyah, zahirnya dia di antara sutroh, antara dinding Nabi dan kakinya dia. Maka di sini Aisyah tidak masuk kepada larangan dan sebagainya karena dia memang tidak melewati. Maka di sini dari faedah asal dari permasalahan sutroh bahwa yang diinginkan larangan dari permasalahan sutroh adalah melewati. Adapun dia duduk tidur di antara orang yang sholat dengan sutroh, maka hukumnya boleh. Ini yang bisa kita ambil tentang permasalahan sutroh. Adapun faedah yang sampingan selain dari kezuhudan Nabi, juga yang banyak permasalahan ini di kalangan awam. Apa itu? Orang awam jika bersentuhan setelah wudhu, maka wudhunya batal. Iya apa tidak? Dan itu yang kita dapati dari orang tua kita sampai ribut dulu, ingat. Bapak yang ngambil wudhu maghrib, mau sholat, jamaah tersentuh oleh ibu. Teriak-teriak. Kamu membuat aku batal, aku sekarang wudhu lagi. Padahal waktunya mepet mau sholat. Ya kita tertawa karena dulu juga memang tidak mengetahui hukumnya. Oh jadi batal. Ya nggak sengaja, kata ibu tersentuh. Ya akhirnya bapak wudhu lagi, terlambat sholatnya. Alhasil itulah yang terjadi di kalangan awam. Yang benar seperti itu apa tidak? Perempuan dengan laki-laki bersentuhan wudhunya batal? Tidak. Mana dalilnya? Hadis ini. Iya apa tidak? Nabi Muhammad SAW menyentuh Aisyah. Nggak batal sholatnya. Iya apa tidak? Maka ini pun membantah dari persepsi awam. Yang mana kebanyakan awam, jika laki-laki sudah mempunyai wudhu, kemudian terkena menyentuh perempuan, istrinya dan yang lainnya, maka batal. Karena dari pemahaman mereka, pembatal wudhu adalah menyentuh selain dari mahram. Tanpa apa-apa. Dan begitu pun faedah di dalam hadis ini, apakah perempuan di sini seperti Aisyah radhiyallahu anha tidak memutuskan sholat Nabi? Karena telah datang di dalam hadis Abi Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaqta'u sholata rajul al-muslim idza lam yakun baina yadayhi mithlu mu'akhirati rahl al-mar'ah wal himar wal kalbul aswad. Maknanya memutuskan sholat seseorang adalah perempuan dan keledai dan anjing hitam. Maka bagaimana di sini Aisyah di depan Nabi? Apa jawabnya tadi? Pertama, tidak memutuskan. Kenapa? Karena perempuan Aisyah di sini tidak melewati, tetapi dia bagaikan seperti dinding sutroh yang diam, tidak melewati. Kedua, ditafsirkan oleh para ulama yang diinginkan yaqta'us shalah maknanya adalah mengurangi pahala. Yang jelas hadis yang sahih dari Abi Dzar di sini tidak bisa kita jadikan bahwa
Aisyah memutuskan sholatnya Nabi tidak, karena Aisyah tidak melewati, tapi dia dijadikan antara sutroh dan tidak lewat. Dan faedah dari sini, perempuan di sini yang diinginkan juga di beberapa riwayat perempuan yang haid. Awas di sini juga. Bagi suami-suami yang rumahnya alhamdulillah pas-pasan, kebetulan istrinya haid, lagi sholat sunnah malam, istrinya bangun tidur dalam keadaan haid, lewat di antara kita, putus sholatnya. Ya apa tidak? Ini yang diinginkan perempuan adalah perempuan yang haid. Maka perempuan yang haid jangan sekali-kali lewat di saat suaminya sedang sholat malam, maka terputus. Dan yang kedua, keledai. Dan yang ketiga, anjing hitam. Dan di riwayat, anjing hitam itu adalah syaitan. Maka inilah dari 4 hadis yang kita pelajari di Umdatil Ahkam, yang semuanya menjurus kepada permasalahan sutroh. Maka kesimpulannya hukum mengambil sutroh adalah wajib, dan juga dosa besar bagi mereka orang-orang yang melewati sutroh, lebih baik daripada menunggu 40, baik 40 tahun, 40 hari, 40 bulan. Dan juga di hadis Abi Sa'id Al-Khudri, barang siapa yang sholat menghadap kepada sutroh, ada orang lewat, ditahan semampunya. Lalu bagaimana jika orang ini tetap tidak mau dan ingin ribut dengan dia, maka jadikan dia bagaikan binatang. Maka dia maju kepada sutroh, orang awam ini lewat di belakang kita, kemudian kita mundur kembali. Dan faedah yang ketiga di dalam hadis Ibnu Abbas tentang permasalahan jika seseorang sholat menjadi imam, maka seseorang menjadi makmum juga, tidak usah setiap makmum mengambil sutroh-sutroh yang lainnya. Dengan dalil hadis Ibnu Abbas bahwa sutrohnya imam, sutrohnya makmum adalah sutroh bagi imam. Balik. Sutrohnya imam adalah sutroh bagi makmum. Sehingga orang yang lewat di shaf yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya tidak mengurangi sholat, memutuskan sholat. Dan ini adalah bahkan harus dibiarkan. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang di shaf yang pertama, seperti sholat-sholat tarawih, sholat-sholat isya, dan sebagainya, yang berjamaah dan full, ada yang kentut misalnya di shaf yang pertama. Maka dia harus melewati ke WC, shaf yang kedua, ketiga, keempat, ya apa tidak? Maka jika tidak dipahami seperti ini, akan ada yang menahan. Jangan lewat, ini sutrohku, kata orang yang di shaf yang ketiga. Maka tidak seperti itu pemahamannya. Dan faedah di hadis yang keempat dari Aisyah, bahwa yang diinginkan dengan sutroh adalah jika melewati. Maka di hadis al-mar bainal musalli, orang yang lewat. Adapun Aisyah di sini maka dia tidak lewat. Maka tidak membatalkan sholat bagi Nabi. Maka inilah dari 4 hadis. Wa naktafi lahuna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-mu'adzin ya'adzin barakallahu.